Oke, selamat pagi. Apakah suara saya dapat jelas terdengar? Selamat pagi, Bu. Jelas, Ibu. Pagi Bu, jelas. Ya, terima kasih responnya. Mohon maaf saya terlambat masuk ke kelas ya. Hari ini pokok bahasan kita adalah bio-nanoteknologi atau bio-nanoteknologi. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, saya mengawali bahwa di dalam biofisika minggu lalu kita sudah melihat materi bagaimana, atau beberapa minggu yang lalu, bagaimana biofisika ini menjadi berperan di dalam kehidupan kita, baik hewan maupun tumbuhan. Dan kemudian minggu lalu saya menyampaikan tentang bioenergetika, di mana materi tersebut merupakan konversi atau intinya konversi dari energi yang ada dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain atau di dalam makhluk hidup tersebut, misalnya hewan. Nah, saat ini materi bio nanoteknologi merupakan teknologi yang katakanlah terbaru ya untuk teknik di dalam biologi ya, walaupun ada yang lebih baru lagi, tapi saat ini yang sangat berkembang adalah bio nanoteknologi ya. Nah, ini menjadi dasar untuk memecahkan masalah dari beberapa hal yang berkaitan dengan pemasukan senyawa untuk masuk ke dalam bagian terdalam dari sel. Ya, kita tahu kalau senyawa diberikan per oral atau intravena maka akan masuk ke dalam sistem sirkulasi. Dari sistem sirkulasi akan sampai ke organ, tetapi beberapa senyawa tidak dapat masuk ke dalam sel sasaran atau organela sasaran di dalam sel karena ukurannya yang relatif besar ya. Jadi aplikasi biofisika ya yang menjadi dasar dari pengembangan prinsip-prinsip fisika di dalam biologi itu diantaranya dengan pengembangan nanoteknologi. Oke, kita lihat ya, sudah 42 orang bergabung. Terima kasih. Nah, ini perbandingan ukuran ketika kita melihat berapa sih ukuran nano itu ya. Nah, jika dilihat di sini ribosom itu kisarannya sekitar ya di atas 10 nanometer ya. Kemudian di sini ada ukuran dari sel dan tumbuhan itu 10 sampai 100 mikrometer ya, walaupun ada sel yang ukurannya bisa sampai 1 meter ya, misalnya sel saraf pada hewan. Nah, ini menjadi perbandingan bagi kita atau menjadi gambaran bagi kita bagaimana kita harus mengemas suatu senyawa agar dapat masuk ke dalam sel ya. Nah, mengapa demikian? Karena beberapa senyawa yang ada dalam tumbuhan atau obat itu memiliki sasaran atau target pada tingkat molekuler di dalam organela sel, sehingga ketika akan di-delivery atau akan dikirimkan ke dalam sel, kita harus melakukan pengemasan agar senyawa tersebut sampai pada tujuan ya. Berikutnya, nah ketika kita membandingkan ukuran dari
beberapa materi, ya kita lihat air ya berukuran sekian 0,1 nanometer, antibodi 2 sampai 9 nanometer, bakteria 100 nanometer ya. Kemudian rambut 80.000 nanometer. Jadi kalau Anda kepingin tahu ukuran nano ya, diameter rambut Anda bisa dipecah menjadi 80.000 bagian. Nah, sedemikianlah ukuran nano. Kemudian ketika kita melihat tenis, maka ini akan lebih besar lagi ya. Menghitung angka nolnya saja susah. Nah, hal-hal yang demikian kita pertimbangkan ya, mengingat bahwa setiap molekul memiliki kelarutan yang tertentu, memiliki kemampuan untuk menembus membran, dan secara kimia dia juga memiliki muatan yang tertentu. Nah, ketika kita bicara sebuah molekul yang kita maksudkan untuk dapat masuk ke dalam sel, maka kita bertemu langsung pada membran. Nah, kita tahu bahwa membran pada hewan dia tersusun atas lipid bilayer, lapisan luar berupa lipid, kemudian di dalam sifatnya hidrofilik, lalu di bagian dalam ada hidrofobik lagi. Kemudian ada protein, baik protein permukaan maupun protein integral. Nah, beberapa molekul tidak dapat menembus membran sehingga harus melewati bantuan dari molekul protein integral. Nah, prinsipnya pemasukan materi harus mampu ya membawa materi tersebut ke dalam setidaknya sitoplasma. Ya, kalau sitoplasma ukurannya lumayan besar karena yang masuk di situ masih berupa makromolekul. Kemudian ketika sampai organela atau sampai asam nukleat, maka komponen-komponen harus dikemas di dalam ukuran yang lebih kecil. Nah, berikutnya kita lihat, ini adalah kisaran luas permeabilitas membran berbagai senyawa di dalam sel. Ya, ada sukrosa, glukosa, fruktosa, triptofan, urea, indol, kemudian gliserol, ada H2O, NH3 dan sebagainya. Ya, nah membran sel lebih permeabel terhadap senyawa yang tidak bermuatan. Ya, masih ingat bahwa di dalam membran ada pertukaran muatan antara dalam dan luar membran ya, yang diantaranya menyebabkan polaritas pada sel saraf yang berguna untuk mengalirkan impuls misalnya. Nah, ketika senyawa itu tanpa muatan, maka dia akan lebih permeabel, lebih mudah masuk. Ya. Nah, membran sendiri di sini dituliskan paling tidak permeabel. Ya, saya kesulitan untuk mencari istilah dalam bahasa Indonesia yang tepat. Ya. Jadi membran itu paling tidak permeabel terhadap ion bermuatan atau senyawa yang memiliki muatan khusus. Ya, sehingga membutuhkan teknik tertentu agar senyawa itu dapat masuk ke dalam sel. Nah, keberadaan saluran ion tadi di dalam membran ya, itu ketika terbuka akan membuat permeabilitas beberapa kali lipat lebih tinggi. Nah, yang membuka siapa? Masih ingat mungkin proses difusi, ya, transport aktif dan sebagainya. Ada beberapa perpindahan materi
yang dilakukan dengan pengubahan energi, ya, ATP menjadi ADP, sehingga perangkat untuk pembukaan sel itu dapat membuka dan memfasilitasi perpindahan molekul dari luar ke dalam sel. Ya, nah kecepatan perpindahannya diukur dengan nanometer per second. Jadi nanometer per detik. Ya, jadi kalau di sini misalnya ada triptopan, kita tahu dia tidak bermuatan pada gambar ini, maka dia akan lebih mudah menembus, ya. Kemudian senyawa yang bermuatan di sini ada NaK+, ini akan lebih susah untuk menembus membran. Oke. Nah, dalam sebuah jurnal dari Imran Baik tahun 2018, ya, penelitiannya menunjukkan bahwa di dalam ginjal, masih ingat tentunya struktur ginjal seperti ini, ada kapsula Bowman, ada glomerulus. Ya, glomerulus adalah pembuluh darah, di mana ada aliran darah yang masuk, kemudian dia bertukar dengan cairan yang ada di kapsula Bowman untuk mensekresi zat-zat yang tidak diperlukan dan mengambil kembali zat yang masih diperlukan, ya, masuk ke dalam aliran darah, kembali ke aliran darah atau sistem sirkulasi utama, ya. Nah, ternyata menurut Baik 2018 bahwa di dalam ginjal molekul yang kurang dari 9 nanometer dapat melewati secara mudah, ya. Kurang artinya lebih kecil dari 9 nanometer. Tetapi ketika muatannya lebih kecil daripada molekul albumin, ya, akan sulit melewati membran tersebut, ya. Maksudnya muatan ya tadi ada ionnya plus atau minus, ya. Sehingga untuk perpindahan materi dibutuhkan, ya, di samping ukuran juga masih tergantung pada muatan, ya. Nah, ini menjadi pertimbangan bagi kita ketika kita akan melakukan penelitian, apakah dia dapat masuk sampai ke ginjal dan tersaring sempurna, ya, atau kemudian dia dikeluarkan melalui urin. Nah, ini menjadi pertimbangan. Kalau dia dijumpai di dalam urin, maka setidaknya yang masuk ke dalam ginjal ukurannya demikian dengan muatan yang lebih kecil daripada molekul albumin, ya. Oke, next slide. Berikut adalah pernyataan pendukung dari Baik tadi bahwa ukuran molekul yang sama, ya, molekul yang memiliki kelarutan tinggi dalam lemak akan lebih mudah melewati membran dengan cepat. Kemudian molekul dengan kelarutan yang sama, ukuran yang lebih kecil akan lebih cepat menembus membran. Apa artinya? Bahwa ketika ada suatu molekul yang dia larut di dalam lemak, maka dia akan mudah berpindah karena membran ini tersusun atas dua lapisan hidrofobik, ya, lipid bilayer, sehingga senyawa-senyawa yang larut dalam lemak akan mudah menembus. Lalu ditambahkan bahwa di samping memiliki kelarutan yang tinggi terhadap lemak, senyawa tersebut juga harus memiliki
ukuran yang kecil. Ya, nah dari sini akan jadi pertimbangan ketika kita memberi paparan suatu bahan kimia atau suatu senyawa pada hewan khususnya. Ya, sehingga kita yakin bahwa paparan senyawa tersebut dapat menembus membran. Oke, saya lihat chatroom ternyata ada beberapa yang gagal mengisi daftar hadir. Mohon maaf, saya break sebentar untuk materi. Kita isikan dulu daftar hadir dari beberapa teman yang belum dapat mengisi daftar hadir dengan scan barcode. Sebentar, saya cek. Umi Latifatul Lailiyah, apakah hadir? Umi hadir, Ibu. Oke. Maria Salvia. Hadir, Ibu. Ya. Berikutnya, ini yang masih kosong. Oke, Fauzan Noval. Hadir, Bu. Mohon maaf Ya. kesulitan absen karena satu device saja. Oke, ya. Lalu berikutnya Anne Prisma Listiana. Halo Anne. Oke, ya, Anne tidak memberikan respon sehingga tidak saya tuliskan kehadirannya. Ada Retno Robiatul. Sebentar saya cek. Ya, sebentar. Retno. Ya, oke, sudah. Saya lanjutkan ke slide ke-8. Nah, ketika kita memaparkan bahan uji pada hewan, ternyata ada masalah yang harus dihadapi oleh hewan tersebut. Mengapa? Karena di dalam jaringan ternyata ada barrier. Nah, barrier itu dibentuk oleh adanya tight junction, hubungan antar sel yang sangat kuat. Ya, nah ini jadi penghambat ketika sebuah senyawa sudah masuk ke dalam pembuluh darah, tetapi tidak dapat masuk ke dalam sel, ya, karena jaringan ini yang menghambat pemasukan senyawa tersebut. Tetapi jaringan ini tidak rapat betul, dia masih dapat ditembus oleh senyawa-senyawa yang ukurannya nanometer, ya, jadi kecil. Nah, dari sini kita dapat tahu, ya, ada barrier yang menjadi penghalang antara darah dengan jaringan pada otak. Ya, sehingga sebenarnya otak sudah memiliki proteksi terhadap beberapa senyawa yang akan mengganggu fungsinya. Ya, hal tersebut menjadi penghambat, ya, untuk molekul-molekul yang besar agar tidak dapat merusak struktur otak. Secara alami kita sudah mendapatkan itu. Tetapi jika tight junction ini rusak, ya, maka beberapa senyawa yang sifatnya toksik mungkin
ada di dalam pembuluh darah dapat menembus dan masuk ke jaringan otak. Ya. Lalu berikutnya, di mana lagi kita dapat menemukan barier? Di samping di dalam otak, ternyata barier itu ada juga di dalam testis. Ya, ini menjadi pelindung bagi sel-sel germinal atau sel-sel kelamin ketika ada paparan bahan yang berpotensi mengganggu baik struktur maupun fungsi dari sel-sel tersebut. Dengan cara apa? Ya dengan adanya tight junction, dan kalau di dalam testis ada sel Sertoli, ya mudah-mudahan masih ingat di histologi, ya. Nah, ini yang menjadi penghambat agar senyawa yang masuk ke dalam testis tidak mengenai sel-sel germinal, ya. Kita tahu bahwa sel germinal ini begitu berharganya, terutama di dalam proses untuk meneruskan keturunan, ya, sehingga proteksinya luar biasa. Sebenarnya demikian. Jika ini rusak, artinya ada senyawa yang kemungkinan ukurannya kecil atau senyawa yang memiliki kelarutan tinggi di dalam lemak, ya, atau sel-sel yang berfungsi sebagai proteksi atau barier ini sudah mengalami kerusakan, sehingga semua senyawa yang masuk dapat mempengaruhi sel-sel yang ada di tempat tersebut, ya. Oke, next slide. Nah, pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa senyawa harus berukuran kecil untuk mencapai bagian targetnya di dalam sel, senyawa memiliki kelarutan yang tinggi di dalam lemak, kemudian adanya barier yang menjadi penghambat di dalam beberapa jaringan, maka orang melakukan pengembangan tentang materi atau tentang molekul atau tentang senyawa, terutama dalam mengemas senyawa tersebut. Yang sekarang berkembang adalah partikel berukuran nano. Ya, beberapa produk yang dijual di pasaran, misalnya produk pasta gigi, ada yang sudah menggunakan partikel berukuran nano, ya. Harapannya senyawa aktif di dalam bahan tersebut dapat masuk ke dalam sel. Nah, sebenarnya di dalam pembuatan nano kita mengemas, ya, membuat partikel berukuran lebih kecil dari ukuran normalnya. Bagaimana? Pembuatan tersebut ternyata dilakukan dengan pemecahan secara kimiawi, ya, menggunakan NaTPP misalnya, ya, dengan keasaman atau pH yang tertentu, sehingga senyawa ini dapat terpecah kemudian dapat berukuran lebih kecil. Nah, kemudian senyawa ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, tetapi dia harus dibawa oleh sesuatu, ya. Nah, pembawanya bisa bermacam-macam, bisa perak, bisa silika, bisa juga kitosan. Nah, selama ini yang aman adalah kitosan, sehingga sediaan berupa nano kitosan itu sangat berkembang di beberapa sediaan yang berkaitan dengan produk-produk untuk kesehatan, ya, atau untuk makanan. Ya, jadi pada prinsipnya akan membuat senyawa yang berukuran besar menjadi berukuran nano. Nah, dengan maksud senyawa tersebut
dapat didelivery atau dapat dikirimkan sehingga dapat mengenai organ target atau organela target di dalam sel. Nah, kita lihat nanoteknologi adalah rekayasa materi ya pada skala 1 sampai 100 ya, idealnya demikian. Nah, tetapi ukuran-ukuran dengan kisaran 300 itu juga masih mampu menembus sel ya, menembus membran sel dengan baik. Nah, penggunaan nanoteknologi ini memungkinkan peneliti atau teknisi mengontrol pada tingkat atom ya, dan mengemasnya menjadi sebuah alat yang spesifik atau di sini dikatakan yang unik. Mengapa unik? Karena berbeda dengan kemasan atau ukuran sebelumnya ya. Nah, kalau kita lihat ukuran nanometer adalah 10⁻⁹ ya, minus 9 meter. Jadi nolnya sudah banyak sekali. Ya, tadi sudah disampaikan ukuran rambut sekitar sekian ya. Di awal tadi 80.000 dan ternyata ada beberapa rambut yang bisa mencapai 100.000 nanometer. Nah, sel darah merah yang kita miliki itu berukuran 10.000 nanometer. Sehingga kita tahu tidak mungkin ada darah yang masuk ke dalam sel. Yang masuk ke dalam sel di dalam tubuh hanya materi yang terlarut di dalam darah. Darahnya sendiri tetap di dalam sistem sirkulasi. Nah, ketika kita bicara bio nanoteknologi, maka ada 3 unsur, yaitu unsur yang berukuran atau menyatakan ukuran nano. Kemudian yang kedua ada istilah bio, artinya hidup atau sesuatu yang berkaitan dengan makhluk hidup, dan teknologi. Sehingga di dalam bio nanoteknologi kita menggabungkan 3 unsur tersebut ya. Untuk apa ya? Terutama untuk kesejahteraan manusia ya sampai saat ini. Oke, nah ini adalah penjelasan mengenai bio nanoteknologi, yaitu memanfaatkan molekul biologis untuk aplikasi nanoteknologi. Ya, apa yang dimanfaatkan adalah sifat uniknya, ya, seperti peptida amfifilik, ya, kemudian beberapa molekul yang lain, ya, maksudnya agar dia dapat mengenai organela target di dalam sel, ya. Kita bayangkan ketika kita memberikan banyak sekali bahan kimia ke dalam hewan tetapi tidak mencapai sel target, maka sistem saluran ya, sistem sirkulasi yang dilewati oleh bahan tersebut akan mengalami kerusakan. Tetapi sel target yang kita inginkan justru tetap atau tidak memberikan respon. Ya, kalau dia diberikan lewat oral, maka sistem digesti rusak, kemudian sel target belum kena. Lalu ketika diberikan lewat sistem sirkulasi, maka kemungkinan sel-sel darah akan mengalami gangguan fungsi, ya, sehingga orang tersebut sudah mengalami efek samping, tetapi sel target belum tersentuh. Nah, bio nanoteknologi menjadi jawaban atau solusi atas masalah tersebut. Kemudian ada bedanya dengan nano bioteknologi. Ya, hanya
berputar atau berkebalikan, tetapi kita lihat dulu ya definisinya. Nano bioteknologi, bukan bio nanoteknologi ya, merupakan aplikasi teknik dalam nanoteknologi untuk mengembangkan dan meningkatkan proses serta produk bioteknologi. Ya, jadi lebih banyak aplikasinya, terutama di dalam meningkatkan produk bioteknologi. Sementara kalau bio nanoteknologi merupakan penggunaan materi tadi pembentuk biologi ya yang dikemas ya di dalam skala nano. Ya, jadi pengemasannya dalam skala nano, tetapi yang dikemas adalah materi biologi. Ya, oke, kita lihat. Nah, cara pengemasan bisa berlangsung dengan dua cara, metode bottom up dengan metode top down. Untuk metode bottom up, maka dimulai dari bagian-bagian yang kecil dikemas menjadi senyawa atau ukuran nano, membentuk klaster ini ya, sehingga akan membentuk ukuran dengan skala nano yang tertentu. Itu bottom up, dari yang lebih kecil menjadi ukuran yang lebih besar. Sedangkan metode top down dari benda padat yang ukurannya lebih besar. Misalnya yang kami lakukan adalah ekstraksi daun ya, dari ukuran yang besar ya, dari daun dikeringkan, diekstraksi dengan etanol, kemudian kita mendapatkan serbuk ya. Nah, serbuk tadi dipecah lagi ya menjadi ukuran mikro ya, ukuran nano. Ya, dengan maksud ya beberapa senyawa aktif dapat sampai ke organ target. Ya. Nah, kedua metode ini membutuhkan bantuan dan membutuhkan pengemas yang khusus. Ya, diantaranya adalah tadi yang saya sampaikan menggunakan kitosan. Oke, kita lihat dulu bottom up. Bottom up adalah metode pembuatan nanopartikel melalui atom dan molekul yang berkumpul dan membesar. Ya, karena tadi terjadi pengumpulan sehingga ukurannya bertambah besar. Nah, itu yang disebut sebagai aglomerasi. Nah, di dalam bottom up kita menghentikan ya proses aglomerasi hanya sampai ke ukuran tertentu, tidak dibiarkan agar ikatan antar atom dan molekul tadi terus berlangsung ya, di stop pada ukuran tertentu. Nah, kemudian ketika dia sudah mencapai ukuran tertentu, maka akan dilakukan enkapsulasi atau pembungkusan ya. Di sini misalnya digunakan maltodextrin. Ya. Berikutnya kita lihat yang top down. Top down itu membentuk nanopartikel dari partikel atau benda-benda yang lebih besar ya, dan umumnya dalam bentuk padat ya, menjadi ukuran nano ya. Bisa juga dibantu untuk memotong atau melakukan perubahan ukuran dengan sinar laser memecah ya. Nah, jika menggunakan laser maka produksinya relatif mahal ya, tidak bisa dilakukan pada skala industri mengingat biayanya yang terlalu tinggi
ya. Kemudian, nah ini contohnya, ketika dilihat dengan menggunakan scanning elektron mikroskop, ya, maka ukuran nano seperti ini. Jadi kalau dari ukuran yang besar, maka dia dipecah menjadi ukuran yang kecil-kecil seperti ini, ya. Kemudian kalau dia dari kecil, maka dibiarkan untuk bergabung, ya, aglomerasi, sehingga akan terbentuk ukuran-ukuran atau bentuk seperti ini yang merupakan penggabungan dari ukuran-ukuran yang lebih kecil, ya. Jadi ada dua tadi saya sampaikan, bottom up dan top down. Berikutnya adalah dalam kondisi alami, ya. Ternyata kita sebenarnya sudah memiliki partikel yang berukuran nano. Ya, misalnya kasein. Ya, kasein itu protein di dalam susu. Dia sudah berukuran nano sehingga dia dapat menembus masuk ke dalam sel. Ya, masih ingat mungkin baik biokimia maupun mungkin biologi dasar bahwa susu yang kita minum berfungsi untuk mencegah radikal bebas merusak bagian dari organela sel, ya. Mengapa? Ya, sekarang terjawab bahwa kasein yang di dalam susu ini mampu menembus ke dalam sel sehingga dia akan beraksi atau menekan hidrogen peroksida, ya, di dalam peroksisom. Nah, ini bahasannya sudah menyangkut biologi sel, itu tidak menunjukkan efek yang merusak bagi sel, ya. Sehingga orang-orang yang minum susu, maka sel-selnya, sel-sel dalam tubuhnya akan bertahan lebih baik daripada orang yang tidak minum susu, ya, karena efeknya dari komponen yang ada di dalam susu. Lalu daging, ya, di dalam daging ternyata ada miofilamen. Nah, miofilamen ini ukurannya sudah skala nano, tetapi yang kita makan itu jutaan miofilamen. Masing-masing membentuk berkas atau membentuk kumpulan tertentu, ya, tergantung dari bagian yang disusunnya. Lalu juga tergantung dari materi yang lain di dalam jaringan tersebut yang ada di dalam muskulus tadi. Kalau lebih banyak lemak, maka teksturnya akan lembut, ya. Tapi kalau banyak jaringan fibrosa, maka teksturnya akan liat, susah untuk dimakan, ya, membutuhkan pemecahan dengan mekanis pemanasan, ya, atau dengan penghancuran sehingga baru bisa kita nikmati. Ya, itu yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu produk kosmetik yang sekarang di-deliver atau diberikan itu beberapa sudah dikemas di dalam skala nano, ya. Mohon maaf saya tampilkan produk ini, tetapi saya tidak disponsori, ya. Hanya sebagai contoh bahwa produk ini mengiklankan bahwa diri mereka sudah dengan ukuran nano, ya. Apa artinya? Ketika mereka sudah mengemas di dalam ukuran nano, maka dengan mudah akan menembus dari membran hidrofobik,
ya atau lipid bilayer di dalam sel-sel penyusun kulit kalau itu produk kulit. Ya, dengan demikian komponen aktif di dalam produk kosmetik tadi dapat masuk ke dalam sel. Kalau komponen aktifnya adalah penghancur pigmen, ya, maka dia akan masuk ke dalam sel dan menonaktifkan melanosit yang ada di dalam sel sehingga pigmentasi dapat berkurang, ya. Kemudian kulit Anda lebih cerah atau bahasa sekarang lebih glowing, ya, seperti yang sekarang sedang tren, ya, orang-orang Korea, ya, sehingga banyak sekali produk Korea yang kita terima di sini, ya. Kita berharap bahwa kita memiliki kulit secerah artis-artis Korea, ya. Tapi kalau melanositnya di dalam kulit kita banyak, walaupun dia sudah dikemas dalam bentuk nano, maka hasil pasti tidak akan sama seperti orang-orang yang memiliki kandungan melanosit yang lebih rendah. Berikutnya, aplikasi nanopartikel dalam bidang medis, ya. Tahun 2015 ternyata ada penelitian yang memberikan pencerahan bagi dunia medis untuk mengaplikasikan nanopartikel, ya. Di sini adalah obat, ya, obat yang digunakan untuk anti kanker. Ketika dia diberikan, ya, saya berikan gambaran bahwa obat anti kanker memiliki efek anti proliferasi. Kalau dia diberikan lewat oral, maka seluruh sistem digesti yang terkena obat tersebut akan terkena efek, sehingga sel-sel penyusunnya akan mengalami kematian, ya. Kemudian ketika dia diberikan di dalam sistem sirkulasi dan sistem sirkulasi berjalan ke seluruh bagian tubuh, maka seluruh sel di dalam tubuh akan terkena efek tersebut, ya, sehingga sel akan mengalami kematian. Nah, itu ciri ketika seseorang melakukan terapi dengan kemo untuk penderita kanker. Nah, sekarang sudah dikemas di dalam bentuk nano sehingga dapat disampaikan atau diantar materi ini langsung ke dalam organ sasaran, sehingga tidak merusak dari jaringan atau sel non-target. Nah, bagaimana jika dia diberikan secara oral, ya? Ternyata kemasan nanopartikel dalam bentuk nanokitosan, maka dia mampu melindungi agar senyawa aktif tadi tetap tidak berubah oleh enzim digesti, ya, karena adanya kitosan, sehingga diharapkan dapat sampai ke sel target, ya. Ini membuktikan bahwa di dalam waktu, ya, kalau ini 2 jam, kemudian ini 24 jam sudah terjadi pengecilan ukuran dari sel-sel kanker, ya. Nah, di dalam bidang pertanian banyak sekali yang dilakukan, ya. Misalnya untuk pemberian pupuk, ya, pada tanah-tanah yang teksturnya kering, tidak mampu menahan pupuk. Ketika diberikan
pupuk dikemas dalam bentuk nano, maka dia akan dapat tertahan dalam medium tanam dan mampu mengalirkan atau memberikan komponen nutrisi bagi tanaman dalam waktu atau dalam periode yang lebih baik jika dibandingkan tanpa kemasan nano, ya. Dan masih banyak lagi di dalam bidang agrikultur, ya, atau di dalam bidang pertanian. Yang penting di sini diantaranya adalah toleransi terhadap stres. Stres yang dihadapi tumbuhan banyak sekali, ya. Komponen-komponen yang tidak dia inginkan bisa masuk ke dalam lahan pertanian, misalnya pestisida atau logam berat, ya, berasal dari limbah pabrik dan sebagainya. Nah, kemasan nano mampu memberikan solusi agar tanaman-tanaman tersebut tetap produktif walaupun mungkin hidup pada dengan faktor lingkungan yang kurang mendukung. Nah, ini beberapa aplikasi teknologi nano, ya, di beberapa negara berkembang, ya, sudah dilakukan. Ini berdasarkan penelitian tahun 2005, ya. Jadi 2005 sudah mulai dikembangkan, tetapi lebih banyak kepada industri dan lingkungan, ya, kalau di sini, ya. Nah, ada sistem penghantar obat, ini juga sifatnya pada saat itu lebih banyak pada hewan, ya, tapi sekarang sudah digunakan untuk terapi kanker pada manusia. Nah, kemudian ini tahun 2016, ya, lebih banyak lagi negara yang mengembangkan, lebih banyak perusahaan yang mengembangkan, ya. Kemudian ketika kita lihat di dalam bidang pertanian sudah ada 208 produk, ya. Kemudian di bidang pangan ada 340 produk misalnya, ya. Kosmetik sudah cukup tinggi, ya. Nah, kemudian ketika kita melihat dari obat-obatan, di sini sudah 365 produk. Ya, artinya sudah semakin berkembang jika dibandingkan dengan tahun 2005 tadi, ya. Oke, berikutnya, ya, demikian yang bisa saya sampaikan dan saya membuka waktu untuk diskusi. Sambil menunggu pertanyaan, ini ada chat dari Ana. Ya. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Atau sudah cukup jelas? Permisi, Bu. Ya, silakan. Saya Raffi Satria izin bertanya. Ya. Saya masih belum bisa, maksudnya agak bingung sedikit tentang bionanoteknologi sama nanobioteknologi. Nah, sama itu bagaimana cara targetingnya gitu loh, Bu, ke sel yang dituju gitu, Bu. Kan katanya nggak bisa satu-satu gitu ya, Bu. Ya, terima kasih. Mungkin gitu, Bu. Oke, ya. Oke, terima kasih Raffi. Raffi ini yang tinggi kacamata ya? Oke, Bu. Oh ya, ya, oke. Lupa ingat saya. Sebentar. Saya pindah ke ya. Nanobioteknologi. Aplikasi teknik dalam nanoteknologi untuk mengembangkan dan meningkatkan produk bioteknologi. Jadi ada produknya dulu, Raffi. Kalau kita bicara tentang nanobioteknologi, ya, ada produk bioteknologi, kemudian ditingkatkan dengan nano. Tapi dia tidak, kalau kita bicara bioteknologi dengan mikrobia, maka dia
tidak memberikan senyawa pada mikrobia tersebut dalam ukuran nano, tapi dia melakukan rekayasanya pada produk yang dihasilkan oleh mikrobia. Paham, Raffi? Nggih, Bu. Ya, nah sebaliknya ketika kita bicara tentang bio-nanoteknologi, maka kita mengemas suatu molekul dalam ukuran nano agar dapat masuk ke bagian sel. Ya, misalnya kalau itu mikrobia ya bisa masuk ke dalam sel bakteri atau masuk ke dalam yeast misalnya. Ya, sehingga hasilnya akan meningkat. Bukan melakukan rekayasa pada hasilnya, tetapi melakukan rekayasa pada molekul yang dipaparkan terhadap hewan atau terhadap makhluk tersebut. Demikian, Raffi. Nggih, Ibu. Ya, oke, sudah jelas ya. Lalu pertanyaan yang kedua, Pak Rafiq, tadi mohon maaf saya lupa. Targeting ke selnya, Ibu. Oke ya, targeting ke selnya. Kita lihat ya. Ini bentuk nanopartikel. Ya, kemudian dari sini maka dilakukan pelapisan. Pelapisannya tadi dengan maltodextrin ya, atau dengan kitosan, karena kitosan itu murah, tidak beracun ya, tidak bersifat toksik sehingga akan aman jika diterapkan di manusia maupun di hewan. Nah, bagaimana dia diberikan? Kalau dia diberikan secara oral ya, maka dia hanya diberikan langsung ke dalam sistem digesti dengan cara, kalau bahasa awamnya, dicekokkan, dimasukkan langsung ke dalam ventrikulum. Halo Ibu, suaranya hilang Ibu. Ya, mohon maaf, koneksi internet putus nyambung ini. Ketika tadi diberikan secara intravena, maka dia akan masuk ke dalam sistem sirkulasi. Ya, nah dari sistem sirkulasi baru sampai ke organ target. Perlu diingat atau perlu menjadi perhatian kita bahwa penyusunan atau desain dari nanopartikel ini lebih digunakan untuk delivery, untuk pengiriman ya. Nah, senyawanya sendiri yang akan berikatan dengan bagian dari sel. Misalnya flavonoid dalam tumbuhan, dia berfungsi sebagai antioksidan, di mana dia akan berperan, dia bisa berperan di dalam mitokondria ya. Nah, untuk sampai ke bagian mitokondria, kita mengemasnya di dalam sel. Lalu misalnya ada senyawa yang bersifat fitoestrogen ya, suatu senyawa yang memiliki kemampuan bekerja seperti estrogen.
maka dia dibawa oleh nanokitosan ini. Lah, bagaimana dia dapat beraksi pada sel? Ya karena hanya ada reseptor terhadap senyawa tersebut yang spesifik pada tiap-tiap sel. Demikian, Raffi, apakah bisa dipahami? Bisa Ibu, terima kasih atas jawabannya. Oke ya Raffi, mudah-mudahan belum gondrong ya. Sudah 2 tahun tidak ketemu. Iya Ibu. Ya. Oke, silahkan jika ada pertanyaan kembali. Ya, yang perlu digarisbawahi, pembentukan nanopartikel digunakan untuk delivering. Jadi untuk mengirim senyawa. Bagaimana senyawa itu mempengaruhi adalah dengan cara berikatan pada bagian sel tertentu, ya. Tadi ada kasein atau protein susu, ya demikian. Dia akan berikatan di mana ada ROS, ya, reaktif oksigen spesies. Nah, siapa yang mengikatkan? Adanya perbedaan muatan sehingga mereka akan berikatan, dengan demikian memproteksi sel dari kerusakan. Ya, oke, saya kira itu saja. Kalau pada sel kanker misalnya, sel kanker itu memiliki penanda, ya, ada protein spesifik yang diekspresikan oleh sel kanker, ya. Nah, protein ini ditangkap oleh sistem imun bisa, kemudian bisa juga oleh obat tadi yang dideliverikan, sehingga nanopartikel membawakan komponen yang mampu menangkap protein yang diekspresikan oleh sel kanker. Dengan demikian, sel kanker tidak menyebar. Mengapa demikian? Karena protein tadi adalah protein signaling. Begitu dia diekspresikan, dia akan mengatur sinyal beberapa sel di sekelilingnya, sehingga sel kanker menyebar atau sel-sel yang sehat menjadi liar dalam berproliferasi. Ya, demikian mungkin penjelasan saya. Oke, silahkan jika ada pertanyaan. Ya, jika tidak ada pertanyaan, maka saya mengakhiri perkuliahan kita sampai di sini. Jangan lupa dipelajari ya. Minggu depan saya akan mengadakan kuis. Saya tidak mengutip nilai dari komponen tugas karena Bu Tias dan Bu Erma sudah menyampaikan tugas. Sehingga saya akan mengutip nilai dari kuis yang saya berikan pada minggu depan. Oke, saya kira cukup. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, dan tetap taat protokol kesehatan. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Terima kasih Bu Agung. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih, Bu.